tuh masalahnya hampir sama gitu. Hmm. Saya sering menemukan kalau sejarah kan Iya. cerita ya Pak ya, banyak gitu. Konsep-konsepnya banyak kan, hampir semua bidang dipelajari, tapi kalau saya mengeluarkan konsep-konsep yang tabu gitu, yang jarang anak dengar, sulit gitu anak tuh memahaminya. Jadi anak sulit memahami konsep-konsep sejarah gitu. Konsep-konsep sejarah. Terus itu dalam pembelajaran sejarahnya maksudnya materi apa gitu, misalkan ada materi tertentu atau gimana? Kalau yang sekarang ini sih di sejarah peminatan. Sejarah peminatan. Karena kan materinya tentang apa? Materi luar gitu ya kan? Materi luar misalkan tentang Renaissance. Jadi pembelajarannya tentang Renaissance gitu. Karung gitu Pak. Jadi materi-materi yang memang global gitu, bahasa-bahasanya memang sulit dimengerti ya. Ya anak udah apa nih Pak gitu. Jadi sebelum ke ceritanya Pak, konsepnya juga sulit. Di rata-rata di sejarah minat. Di sejarah minat. Yang memang anak tuh sulit. Kenapa saya minta masukan dari Bapak tuh mungkin PPKN ya beda jauh mungkin Pak dengan sejarah gitu. Gimana? Nggak ada hubungannya gitu. Apa yang Pak Rifki harapin, ya maksudnya diharapkan dalam pembelajaran tersebut ya, apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Rifki? Kalau saya sih lebih ke harapannya anak ya satu paham cerita sejarahnya, terus dapat mengungkapkan pemahaman tersebut secara verbal. Kalau tulisan kan memang ya banyak manipulasi gitu, kalau kan dia kemampuan sendiri gitu. Berarti bisa diukur. Jadi setidaknya pengembangannya itu berarti kemampuan secara kognitifnya ada, ya, secara psikomotoriknya mungkin atau keterampilannya, ya, lebih pada keterampilan untuk menceritakan kembali konsep sejarahnya. Strategi apa yang Pak Rifki gunakan di kelas? Kalau sekarang sih lebih ke bikin glosarium. Jadi sebelum kata kunci lah, jadi sebelum masuk ke materi jadi saya, tapi belum efektif juga Pak. Jadi mungkin ya ada masukannya nanti gimana, jadi kata kunci dari materi itu apa, hegemoni ataupun kudeta ataupun apa. Jadi sebelum masuk ke ceritanya saya kasih dulu kata kunci glosarium nggak sedikit, misalkan 5 konsep. Jadi minimal anak punya bekal depannya sebelum kemana sih. Tapi itu kan apakah Pak Rifki juga merasakan bahwa itu bagian dari solusi? Merasakan Pak, tapi mungkin belum merasa terjawab gitu. Belum merasa puas. Tapi kan apa namanya, kepuasan itu kan diukurnya juga, maksudnya gimana ya, Pak Rifki kan baru mencobanya hanya beberapa kali ya kan, belum sering gitu ya. Kenapa tidak terus Pak Rifki laksanakan terus ini dengan kata kunci dan glosarium, dengan apa media lainnya? Nah mungkin itu Pak, mungkin lebih ke nanti medianya yang dicocokkan dengan karakter kelas masing-masing. Jadi kalau memang kata kunci saya konsistenkan selama itu kelas masing-masing, tapi ya kurang maksimal, mungkin nanti di otak atiknya di metode sama media. Kira-kira bisa dilaksanakan? Bisa Pak, kalau media ya bisa. Ya nggak apa-apa, itu terus coba aja. Kenapa harus Pak Rifki udah nemukan solusinya seperti itu, kenapa enggak? Jadi saya tuh pengen melihat tahu dari pandangan mata pelajaran lain. Kalau ada solusi dari guru lain saya lakukan mungkin. Kalau saya mungkin medianya itu saja, misalkan atau PowerPoint atau apa, mungkin dari guru lain ada masukan gimana. Ya setidaknya kan apa Pak Rifki
Pak Riki sudah menemukan solusinya. Sekarang Pak Riki tinggal menjalankan apa yang solusi Pak Riki ini kita uji coba dulu, kita lihat. Nanti setelah itu baru kita melihat di mana ada kelemahannya, di mana kita ada kekurangan. Saya mungkin nanti saya harus ya. Boleh Pak, melihat ya, melihat secara langsung, mengamati secara langsung. Jadi kita bisa memantau kekurangan dan kelebihan sehingga kalau memang kekurangannya banyak, mungkin kita harus mencari sesuatu lagi. Tapi jika kelebihannya lebih banyak dibanding kekurangannya, kita teruskan. Ini kita menggunakan beberapa kekurangan. Dan mungkin tadi kan contoh realnya di kelas menyenangkan ya Pak, tapi nggak jarang juga sih sejarah Indonesia terutama kelas 10 saya sedang aja gitu. Karena anak-anak kan mungkin transisi dari SMP ke SMA dari sejarah Sejarah sangat kompleks jadi sama aja gitu. sama aja ya. Karena jadi akar masalahnya adalah apa? Kosakata. Kosakata berarti literasinya bacanya lemah. Oke, kalau begitu apa nih kita kira-kira bisa saya ke kelas? Mungkin di kelas 10 IPA 3 lah, IPA 3 hari Jumat. Kalau besok saya kosong juga. Oke, udah gitu aja. Ya. Nanti kita lihat bagaimana di kelas ya pergi ya. Nah, ya kalau bagi saya sih tidak ada pembelajaran yang sempurna. Coba. Bagaimana kita bisa melakukan? Nanti kita lihat saja, kita diskusikan lagi. Terima kasih Pak Riki sudah mau curhat. Maaf mengganggu Pak. Apa? Ada tugas saya juga begini Ya. ini guru sebagai guru juga yang memang harus saya bantu. Siap. Baik, terima kasih Pak Riki ya. Ya Pak. Oke, Pak. terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya hari ini sehat? Ya, kalau Bapak bilang historia, kalian bilang historia ya. Historia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu, presensi dulu siapa yang kita hadir di kelas 1 ya. Yang pertama ada Asep Agil dan Sakit, Alan, Alif, Asep Dena, Deden, Erwin, Ika, Indra, Rijal, dan Sofia. 10 siswa yang berhalangan hadir di kesempatan kali ini. Oke, di kesempatan kali ini sebelum memasuki pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua muridnya siapa? Sinta, silakan. Amin ya, mudah-mudahan di pembelajaran kali ini kita mendapatkan manfaat, mendapatkan baik dan bermanfaat. Amin. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi 3.4 tentang pengaruh politik dan ekonomi di masa Orde Baru. Sebelumnya buka dulu buku catatannya, buka silakan. Wah. Minggu kemarin
bahas tentang ekonomi ya. Buku catatannya juga ada yang ketinggalan. Ya, tulis lagi lah ya. Oke, di buku kemarin, di catatan kemarin tentang latar belakang Orde sebelum memasuki pembelajaran kali ini, ada gambaran umum tentang pembelajaran kali ini kita mau ngapain saja. Yang pertama, nanti kalian berkelompok di 5 kelompok, nanti kita buat mind map ya, mind map secara mobile di menggunakan handphone ya. Jadi kita manual bikin peta konsep di buku catatan. Ya, jadi gambaran kesana nanti selama 45 kali 2 ke depan kita akan menggunakan kolaboratif ini. Nanti kita membuat peta konsep secara kelompok. Siap? Oke, di pembelajaran kali ini Bapak sudah men-share tentang glosarium tentang Orde Baru. Apa itu glosarium? Di handphone di WA sudah di-share sama Randy. Sudah di-share? Oke ya. Sebelum melihat ke glosarium tersebut, Bapak mau tes terlebih dahulu apa yang kamu ketahui tentang Orde Baru. Ya. Jaminan Orde Baru itu apa jaminan? Orde Baru, orde masa kepemimpinan dari Presiden. Oke, yang kedua, Bapak ingin beritahu dulu secara verbal. Ini Riko ya. Oke, kok doktrin itu apa doktrin? Konsep doktrin. Doktrin. Ajaran, oke betul ajaran. Jadi ajaran yang dipaksakan untuk dimasuki kepada masa ya. Oke, sekarang lihat glosariumnya. Kita bahas sebelum memasuki materi, kita harus memahami konsep-konsep awalnya dulu. Oke, orde itu deretan, susunan, kelas atau aturan. Yang kedua ada konsep kudeta. Apa itu kudeta? Baik, Pak Rifki, tadi kan kita sudah observasi Ya, Pak. di kelas, dan sekarang kita berbicara atau bercakap ya, berdialog mengenai masa observasi tadi di kelas. Adapun hal-hal yang saya observasi saya catat ya, itu mengenai kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup dari selama pembelajaran. Ya. Nah, dari semua rangkaian kegiatan itu, apa kelemahan dan kelebihan pembelajaran di kelas yang tadi Pak Rifki mungkin bisa identifikasi? Oh. Mungkin yang saya rasakan itu kan selama tadi pembelajaran di kelas, kelebihannya mungkin anak-anak jauh lebih kondusif lah, jadi lebih mudah untuk mengkondisikan materi juga tersampaikan dengan baik. Tapi ya tetap ada kekurangan dan kendala gitu Pak. Yang pertama mungkin kurangnya penggunaan media gitu ya. Karena kan mungkin kalau menggunakan media anak lebih bagus lagi gitu. Ya. Terus yang saya rasakan kekurangannya pemahaman awal peserta didik, jadi materi pemahamannya kurang gitu Pak. Jadi kalau yang saya perhatikan sih harusnya terlebih dahulu misalkan malam dikasih materi dulu gitu. Jadi punya apa yang modal materi gitu. Jadi di kelas tuh tidak terlalu pasif gitu Pak. Tidak terlalu pasif. Lalu kira-kira tadi juga saya catat sendiri karena tadi ya modal ataupun literasi dari siswa yang kurang ya. Jadi saya catatan ketika Pak Rifki mengalami kesulitan dalam hal melibatkan siswa dalam kesimpulan di kegiatan penutup nampaknya ya. Jadi saya tadi mungkin salahnya menyimpulkan oleh saya sendiri. Itu kan harusnya lebih melibatkan anak-anak. Iya, saya juga iya sih harusnya anak yang dilibatkan gitu Pak. Tapi saya menyimpulkan sendiri. Jadi nanti kita mungkin Pak Rifki punya trik ataupun solusi untuk menghadapi permasalahan ini nanti seperti apa ya? Kalau daya kan memang seberapa banyak anak tuh membaca gitu. Jadi memang ya literasinya kurang, jadi mungkin nanti di hari H-1 sebelum pembelajaran saya kasih dulu materi awal gitu. Jadi nanti ya anak tuh punya modal gitu. Itu yang penekanan saya tuh di sana gitu. Mungkin apa ya, handout di
sebelum pertemuan. Iya, iya betul. Oke. Jadi pemberian, jadi saya catat ya untuk tindak lanjutnya itu pemberian handout Ya. pada H-1 gitu ya, Ya. sebelum pembelajaran. Betul, Pak. Lalu apa ada hal lain selain pemberian? Kalau saya sih lebih ke tadi penggunaan yang penggunaan peta konsepnya mungkin belum maksimal sih. Nah, di mana tuh MindMaster? MindMaster tuh kayak aplikasi mobile untuk pembuatan peta konsep. Jadi anak yang nggak punya laptop juga bisa di HP gitu. Oh, di handphone. Ya, di handphone. Jadi tadi mungkin anak-anak belum tahu login di mana gitu. Jadi agak menguras waktu banyak gitu. Oke. Jadi mungkin sebelumnya ada sosialisasi dulu gitu. Jadi anak itu langsung siap membuat peta konsepnya gitu. Jadi mencoba menggunakan aplikasi dalam hal pembuatan peta konsep. Selain itu mungkin aplikasi MindMaster atau lagi yang Ada sih ya, kalau yang lumrah sih Canva gitu Pak. Canva. Canva tapi kan mungkin lebih ke poster itu mah. Ada juga Iowa sih Pak. Iowa bisa dicoba. ya. Ya. Oke, kira-kira Pak Rifki akan mencoba ini kapan? Minggu depan pastinya Pak. Minggu depan Depan. di pertemuan Pertemuan selanjutnya di kelas yang sama biar lebih ada kelihatan kekurangan atau kemajuannya seperti dari mana. Oke, baik. Oke, kalau begitu Pak Rifki ya, dalam hal catatan atau percakapan masa observasi kelas ini saya mungkin kita sepakati bersama ya, Ya Pak. tadi kelemahan yang Pak Rifki temukan dan solusi yang barusan Pak Rifki sebutkan ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ya Pak. Ada handout, pemberian handout, lalu pengembangan apa namanya tadi itu? Literasi. Media ya, Literasinya, ya. Lalu apa MindMaster, MindMaster. MindMaster itu ya kita lihat lagi nanti dan Pak Rifki terus kembangkan kemampuannya untuk menguasai aplikasi tersebut ya. Dan itu nanti mungkin saya akan melihat lagi Ya, Pak. obrolan dari Pak Rifki ya mengenai solusi-solusi atau alternatif solusi dari kelemahan pembelajaran dari kelas. Mungkin saya ucapkan terima kasih lah ya. Oh iya, sama-sama. Terima kasih karena Sama-sama. mungkin kalau menilai diri sendiri nggak bisa gitu. Jadi oke. penilaian dari orang itu lebih objektif. Oke, betul. Saya juga tadi menarik ya melihat Pak Rifki di kelas sangat energik ya. Mungkin masih muda. Iya, Pak. Semangat ya. Dan penggunaan aplikasi Iya. ya, saya pikir sudah cukup bagus. Iya, terima kasih, Pak. Mungkin tadi karena saya hanya lihat catatannya di kesimpulan saja. Betul, Pak. Tujuan pembelajaran yang lain demikian inti. Oke. Untuk di kelas tadi karena riweuh dalam tanda kutip riweuh apa aplikasi ya Iya. wajar lah Iya. wajar karena Teknis ada itu. teknis itu tidak belum terlalu familiar. Oke, itu saja Pak Rifki ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya juga Pak Rifki juga sudah sempatkan kita sama-sama berdiskusi ya, bercoaching untuk apa namanya memberikan pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Rifki ya. Masalah Pak. Oke, Pak. Ya, Pak.